Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuraini. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai digital twin. Era digitalisasi modern sudah merambah ke sektor bidang perindustrian. Kini mesin-mesin perindustrian pun sudah terhubung dengan internet. Koneksi dengan internet dapat terhubung dengan software maupun hardware melalui perangkat fisik dengan data. Selanjutnya, data itu diberikan kepada manusia sehingga pekerjaan di perindustrian menjadi lebih efisien. Proses ini terjadi berkat adanya digital twin. Jadi, apa itu digital twin? Digital twin merupakan sebuah model virtual yang dapat membantu manusia mengumpulkan informasi berbasis data dan prediksi yang akurat guna melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Digital twin akan menggunakan data yang disediakan oleh sensor untuk memahami keadaan sekitar, merespons setiap adanya perubahan, meningkatkan operasi, dan menambah nilai. Digital twin ini bertujuan untuk menciptakan gambaran mesin dalam bentuk digital untuk diambil datanya dengan lebih detail. Berikut beberapa penjelasan Vinay B. Jammu, Teknologi Leader Physical Digital Analytics GA Global Research Center, yang mengatakan bahwa digital twin pada dasarnya merupakan model virtual dari aset fisik sebuah mesin, yakni sebuah model komputer. Yang kedua, dia mengatakan bahwa digital twin merupakan sebuah model virtual yang dapat membantu manusia mengumpulkan informasi berbasis dan prediksi yang akurat guna melakukan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Digital twin dapat banyak digemari karena efisiensi harga dan juga dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem kerja dari digital twin. Dengan munculnya Internet of Things atau IoT, digital twin dapat mengumpulkan data tentang kondisi fisik dari peralatan atau perangkat secara terus-menerus dengan menggunakan sensor yang terpasang. Segala hal dimulai dari proses manufaktur bahkan sampai program untuk pengaturan eksternal dapat dimasukkan ke dalam digital twin. Jadi, sistem kerja dari digital twin ialah mengandalkan data yang disediakan sensor untuk merespons sebuah perubahan, memahami keadaan, dan meningkatkan kerja. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis dari digital twin. Yang pertama yaitu digital twin prototype atau disingkat DTP. DTP ini terdiri dari desain, analisis, dan proses untuk mewujudkan produk fisik. Dan DTP ini otomatis ada sebelum produk fisik diproduksi. Yang kedua yaitu digital twin instance atau disingkat DTI. DTI adalah gambaran digital dari setiap mesin virtual produk setelah diproduksi. Yang ketiga yaitu digital twin aggregate atau disingkat DTA. DTA adalah agregasi DTI yang data dan informasinya dapat digunakan untuk interogasi tentang produk fisik, prognostik, dan pembelajaran. Informasi spesifik yang terkandung dalam digital twin didorong oleh kasus penggunaan. Digital twin adalah konstruksi logis yang berarti bahwa data dan informasi aktual dapat dimuat dalam aplikasi lain. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam digital twin. Digital twin bekerja pada 3 tahap, yaitu melihat, berpikir, dan melakukan. Pada tahap pertama, melihat, yaitu mengambil data untuk menciptakan gambaran virtual yang bisa bekerja secara bersamaan.
Pada digital twin, perpaduan antara sebuah integritas, sebuah software, hardware, fisika, dan pembelajaran mesin. Ini semua harus saling terintegrasi untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dibutuhkan. Caranya dengan menghubungkan peralatan industri dengan internet untuk mendapatkan data. Kemudian, mengumpulkan data-data tersebut dan memasukkannya ke dalam digital twin. Pada tahap kedua, yaitu berpikir, digital twin dapat melihat kolerasi dalam data yang diolah dengan mesin learning. Apa saja yang sungguhnya menyebabkan permasalahan? Dalam hal ini, digital twin dapat merekomendasikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Jadi, setelah digital twin mendapatkan penyebab dari permasalahan, kemudian digital twin akan merekomendasikan beberapa tindakan yang perlu kita lakukan. Terakhir, pada tahap ketiga, yaitu melakukan. Keakuratan digital twin dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dengan melakukan pengumpulan dari semua data digital twin dan membangun template dari koleksi data tersebut. Dengan membuat template dari mesin-mesin pada industri tersebut, pelanggan dapat melihat data sehingga pelanggan dapat memanfaatkan data tersebut dengan cepat. Hal kedua yaitu memprediksi. Ini berdasarkan platform cloud. Ketika Anda menyimpan informasi di cloud, kemudian informasi tersebut dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kesimpulannya yaitu cara kerja digital twin pada dasarnya adalah melihat, berpikir, dan melakukan. Melihat maksudnya adalah mengenai koleksi data. Jadi, jika tidak mendapatkan data yang tepat, maka digital twin pun tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Kemudian berpikir, maksudnya adalah tentang menganalisis, analisis yang dapat diprediksi. Jadi pada dasarnya, gunakan data, bangun model-model digital twin. Model-model ini dapat menjalankan informasi dari tiap mesin yang berbeda-beda. Melakukan maksudnya adalah bagian pemeliharaannya atau tindakan mengontrol mesinnya. Berikut ini 6 lapisan yang terdapat pada digital twin, yaitu lapisan pertama dan kedua merupakan gambaran fisik dan terdiri dari berbagai perangkat dan data sumber. Layer 3 dalam arsitektur terdiri dari repositori data lokal. Di sini, teknologi seperti Open Platform Communication Unified Architecture atau disingkat UPCUA berfungsi sebagai alat netral vendor untuk mengumpulkan data dari lapisan super data, yaitu yang terdapat pada lapisan 2, dan mengirimkan ke gateway IoT pada layer 4. Gateway IoT dikembangkan secara khusus. Aplikasi perangkat lunak yang bertindak sebagai lapisan konversi data ke informasi itu menerima data dari layer 2, menambahkan konteks jika perlu, dan mengirimkan informasi ke cloud repository pada lapisan kelima. Layer 5 menyimpan informasi sejarah tentang fisik dan kembar digital atau digital twin. Lapisan 6 berisi alat simulasi dan emulasi, serta antarmuka pengguna. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan 6 itu dapat terhubung ke beberapa lapisan di SLADT dan oleh karena itu menyediakan lapisan yang sesuai untuk menyediakan interaksi manusia dengan digital twin. Di layer 6, pengguna bisa mendapatkan emulasi hampir real-time melalui pemantauan jarak jauh dan juga informasi historis dari cloud repository. Lapisan dalam arsitektur tidak bergantung pada vendor dan memberikan pemisahan peran yang jelas, namun dengan fleksibilitas.
sehingga dapat diimplementasikan dengan yang baru dan yang sudah ada. Sistem manufaktur SLADC diformulasikan untuk digunakan secara maksimal. Aplikasi perangkat lunak off-the-shelf tanpa batasan penggunaan perangkat lunak vendor tertentu. Hanya lapisan gateway IoT yang harus dikembangkan secara khusus. Beberapa pengembangan kostum layer 6 mungkin perlu juga dikembangkan. Berikutnya yaitu contoh bagaimana digital twin digunakan. Yang pertama yaitu digital twin digunakan untuk mengoptimalkan mesin adalah dengan pemeliharaan peralatan pembangkit listrik seperti turbin pembangkit listrik, mesin jet, dan lokomotif. Contoh lain dari digital twin adalah penggunaan pemodelan 3D untuk membuat pendamping digital untuk objek fisik. Ini dapat digunakan untuk melihat status objek fisik sebenarnya, yang menyediakan cara untuk memproyeksikan objek fisik ke dunia digital. Misalnya, ketika sensor mengumpulkan data dari perangkat yang terhubung, data sensor dapat digunakan untuk memperbarui salinan digital twin dari status perangkat secara real time. Istilah perangkat bayangan juga digunakan untuk konsep digital twin. Digital twins dimaksudkan sebagai salinan terkini dan akurat dari properti dan keadaan objek fisik, termasuk bentuk, posisi, gerak tubuh, dan status gerak. Dan ini adalah salah satu contoh pemanfaatan digital twin yang ada di Indonesia, yaitu Hara Agrikultur, merupakan solusi digital untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan yang menggunakan platform spreading. Ini adalah terobosan mutakhir buatan anak negeri, yakni Databot, dan risetnya sejak tahun 2014. Penggunaan solusi ini adalah petani, petugas penyuluh, dan perusahaan pertanian. Hara Agrikultur bekerja dengan cara mengumpulkan data lahan melalui aplikasi bergerak, sensor prediksi, nanosatelit, dan pesawat nirawak, dan kemudian melakukan pengolahan data dan analisis. Solusi tersebut sudah dipakai di lahan pertanian padi dan jagung seluas 1.500 hektar di Lampung dan Merauke. Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil perbandingan melalui nanosatelit dengan memperoleh data citra satelit setiap hari, seperti indeks vegetasi dan kadar air. Hasil analisis akan menunjukkan riwayat lahan. Dari sana bisa diperoleh rekomendasi mengenai volume penggunaan pestisida dan pupuk yang tepat. Data hasil analisis dipakai tim dan pengurus pertanian untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan lahan. Dan ada satu lagi, pada ponsel cerdas, penuh dengan sensor dan jumlahnya terus bertambah. Data yang dihasilkan oleh sensor ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas seseorang dan status kesehatan orang tersebut dengan kepekaan dan kecepatan yang semakin meningkat. Data ini menjadi berguna dalam pemantauan epidemi dan dalam memberlakukan protokol kontrol. Dampak fisiknya telah memungkinkan adanya digital twin. Namun, digital twins juga memungkinkan semakin banyak informasi tentang produk fisik disimpan secara digital dan dipisahkan dari produk itu sendiri. Karena data semakin digital, data dapat dikirim, disimpan, dan dihitung dengan cara yang cepat dan murah. Menurut hukum Moore, daya komputasi akan terus meningkat secara eksponensial selama beberapa tahun mendatang. Sementara, biaya komputasi menurun secara signifikan. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan biaya marginal yang lebih rendah untuk mengembangkan digital twins dan membuatnya relatif jauh lebih murah
untuk menguji, memprediksi, dan memecahkan masalah pada representasi virtual daripada menguji model fisik dan mengganggu produk fisik rusak sebelum melakukan intervensi. Ciri yang ketiga dari digital twins yaitu diprogram ulang dan cerdas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, digital twin memungkinkan produk fisik dapat diprogram ulang dengan cara tertentu. Selain itu, digital twin juga dapat diprogram ulang secara otomatis melalui sensor pada produk fisik, teknologi kecerdasan buatan, dan analitik prediktif. Konsekuensi dari sifat yang dapat diprogram ulang ini adalah munculnya fungsionalitas. Jika kita mengambil contoh mesin lagi, digital twins dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kinerja mesin dan juga perlu menyesuaikan mesin, membuat versi produk yang lebih baru. Juga servitization dapat dilihat sebagai konsekuensi dari sifat yang juga dapat diprogram ulang. Pabrikan dapat bertanggung jawab untuk mengamati digital twin, membuat penyesuaian atau memprogram ulang digital twin bila diperlukan. Dan ciri yang keempat yaitu jejak digital. Ciri khas lain yang bisa dicermati adalah kenyataan bahwa teknologi digital twin meninggalkan jejak digital. Jejak ini dapat digunakan oleh insinyur misalnya. Ketika mesin malfungsi untuk kembali dan memeriksa jejak digital twin untuk mendiagnosis di mana masalah tersebut terjadi. Diagnosis ini di masa mendatang juga dapat digunakan oleh produsen mesin ini untuk meningkatkan desainnya sehingga malfungsi. Dan untuk ciri yang terakhir yaitu modularitas. Dalam pengertian industri manufaktur, modularitas dapat digambarkan sebagai desain dan penyesuaian produk dan modul produksi. Dengan menambahkan modularitas ke dalam model manufaktur, produsen mendapatkan kemampuan untuk mengubah model dan mesin. Teknologi digital twin memungkinkan pabrikan untuk melacak alat berat yang digunakan dan memperhatikan kemungkinan area peningkatan pada alat berat. Jika mesin ini dibuat modular dengan menggunakan teknologi digital twin, pabrikan dapat melihat komponen mana yang membuat mesin berkinerja buruk dan menggantinya dengan komponen yang lebih pas untuk meningkatkan proses pembuatan. Baik, itu adalah pemaparan materi tentang digital twin atau sedikit pengetahuan tentang digital twin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.